kok packingnya kecil banget sih? Padahal aku pesan stiker dinding yang besar loh. Besar nggak ya? Ternyata kecil, ya ampun, kecil banget ini. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Ya ampun, kecil banget. Kirain teh besar banget, kirain. Kok bisa sekecil ini, ya ampun. Astaga. Kemarin aku beli online, beli baju kan ya. Tapi kok nggak sesuai sama foto. Bahannya tipis banget, merawat. Dan ya ampun, pokoknya aku sebel deh beli di toko itu. Aku nggak mau beli di toko itu lagi. Hai Sucusi, pasti banyak kan yang ngalamin beli online kayak aku tadi, barang nggak sesuai lah, bahannya ya ampun banget lah, terus ukurannya nggak sesuai lah, mungkin ada cacat, mungkin banyak kemungkinan lain yang bikin ekspektasi kalian hancur waktu produk itu udah sampai rumah, ya kan? Nah, jadi tetap stay tune nonton video ini supaya kalian gak kelewatan tips-tips dari aku supaya ekspektasi kalian gak hancur waktu produknya sampai rumah. Oke? Sebelumnya jangan lupa klik like, terus subscribe channel aku, nyalain notifikasinya. Tips yang pertama, kalian harus lihat rating produk. Rating produk itu menunjukkan penilaian produk itu dari sisi konsumen, baik apa enggak. Jadi kalian tuh harus penting banget lihat rating produk itu ya. Kalau saran aku sih, rating produk itu minimal 4,7. Kalau kalian nemu barang yang ratingnya di bawah 4,7, kalau saran aku sih mendingan cari produk lain yang sejenis yang ratingnya lebih tinggi. Kan pasti ada tuh ya. Setelah kalian nemu produk yang ratingnya udah minimal 4,7 atau 4,7 ke atas, kalian scroll tuh ke bawah, nanti kan ada nama tokonya apa, penilaiannya berapa. Nah, penilaian toko itu juga penting loh. Penilaian toko juga menunjukkan bagus nggak sih toko itu dari mata konsumen. Nah gitu guys, kalau saran aku sih minimal penilaian toko itu harus minimal 4,7. Kalau kalian nemu produk yang rating produknya udah 4,7 ke atas tapi rating tokonya masih di bawah 4,7, kalau saran aku sih lebih baik cari yang lain, cari toko yang lain, cari produk yang lain. Tapi kalau kalian udah yakin mau beli produk itu juga gak apa-apa juga sih. Tips yang ketiga, setelah kalian udah nentuin 2 tips aku di atas tadi, kalian pastikan toko itu udah star seller. Kalau udah star seller berarti toko itu udah baik menurut penilaian si Shopee-nya. Jadi kalau udah star seller, oke lah beli di toko itu. Tapi bisa dipertimbangin juga kalau toko itu belum star seller tapi followersnya udah banyak, udah ribuan, udah ratusan ribu, terus penilaian tokonya udah bagus, itu juga oke sih kalau aku. Oke, sekarang masuk tips yang keempat. Ini tuh sering dilupain oleh kebanyakan orang. Kalau kalian udah nemu produk yang ratingnya bagus, tokonya udah star seller, udah deh langsung check out terus bayar. Tuh kurang sih. Ada satu hal yang kurang kalian lakuin sebelum kalian check out, yaitu baca deskripsi produk dengan baik. Kenapa? Deskripsi produk itu penting banget karena apa? Karena deskripsi produk itu menjelaskan isi produk itu apa aja, bahan yang digunain apa aja. Bisa aja kalian ekspektasi bahannya katun, terus di deskripsi udah dijelasin bahannya dari mouse scrap. Kan itu kan bikin ekspektasi kalian hancur gak sih waktu produknya udah sampai di rumah kalian, terus kalian nyalahin tokonya lah, kasih penilaian rendah lah. Itu tuh nggak baik ya guys. Jadi kalian harus baca deskripsi produk. Nanti di situ dijelasin, mungkin ada kalau baju size chartnya, kalau produk makanan mungkin berapa isinya, berapa mili, berapa gram. Jadi kalian harus sesuaiin ekspektasi sama kenyataan di deskripsi produknya ya guys, biar ekspektasi kalian tuh nggak terlalu tinggi. Nah, terus di deskripsi juga biasanya dicantumin tuh misal foto hanya untuk referensi pemakaian. Nah, berarti produk itu tuh nggak sesuai foto. Terus ada juga deskripsi yang ngejelasin kalau kemiripan produk itu 80-95%. Jadi
itu kalau kalian nggak baca deskripsi produknya, kalian bakal berekspektasi tinggi. Terus pas produknya udah sampai, ya down deh. Nah gitu guys. Terus ada juga deskripsi produk yang ngesaranin kamu buat beli bubble wrap supaya pengirimannya lebih aman. Coba kalau kamu nggak baca deskripsi, kamu nggak beli bubble wrap di toko itu, dan di pengirimannya produk kamu hancur deh. Pas sampai rumah, kamu nyalahin tokonya, kasih penilaian rendah. Itu tuh nggak baik ya guys. Oke, jadi baca deskripsi produk itu penting banget. Oke, kita masuk ke tips yang kelima. Ini juga penting ya. Di tips yang kelima ini, kalian harus lihat review atau komentar pembeli di bagian penilaian. Kalian lihat tuh gimana sih komentar-komentar pembeli, bagus nggak sih tentang produk itu, sesuai nggak sih tentang produk itu, real pick nggak sih. Nah, kalian bisa lihat tuh komentar-komentar pembeli gimana. Di situ juga pembeli pasti ngasih berupa video atau foto. Nah, kalian juga bisa lihat tuh video aslinya kayak gimana, bahannya kayak gimana, ukurannya segimana, bahannya enak gak dipakai. Terus fotonya juga ada, kalian bisa lihat tuh foto-fotonya, foto-foto dari pembeli konsumen itu. Terus kalian bisa pertimbangin tuh mau beli produk itu apa enggak dari penilaian si konsumen. Kalau penilaiannya bagus-bagus, berarti produk itu juga bagus ya guys. Tapi jangan lupa kalian juga harus lihat penilaian atau konsumen yang kasih penilaian rendah, antara bintang 3 atau 2 atau 1. Itu juga penting ya. Biasanya yang kasih bintang rendah itu adalah pembeli-pembeli yang jujur. Tapi gak sedikit juga orang-orang yang kasih bintang rendah itu karena julid atau gimana ya. Kalian lihat tuh kenapa sih konsumen kasih bintang rendah, alasannya apa sih, gimana sih. Nah gitu. Tapi kalau perbandingan bintang rendah sama bintang tinggi itu jauh banget, masih bagusan yang bintang tinggi, berarti produk itu tuh tergolong bagus dan layak untuk kalian check out ya. Ini juga penting buat kalian inget-inget ya. Di all shop itu nggak semua all shop itu motoin produk mereka. Kadang mereka cuma ngambil foto dari all shop lain. Jadi mungkin nanti barangnya nggak sesuai sama yang difoto lah. Makanya penting banget kalian buat baca deskripsi atau penilaian dan komentar-komentar pembeli. Oke, biar kalian nggak berekspektasi terlalu tinggi, terus nanti pas produknya datang ekspektasi kalian hancur. Tips yang selanjutnya itu adalah kayak semua orang udah tahu lah, udah jadi patokan, udah jadi slogan tentang kalau kita mau beli sesuatu, yaitu ada harga, ada rupa gitu ya guys. Jadi kalian tuh nggak boleh berekspektasi terlalu tinggi terhadap produk yang harganya tuh miring banget. Misal harganya tuh 10.000, terus ekspektasi kalian tuh datangnya bakal seperti produk yang harganya puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Ya nggak mungkin lah ya, pastinya harga itu membawa kualitas. Nah ini nih yang harus dijadiin patokan buat semua orang. Oke Switches sih, itu aja tips-tips dari aku buat belanja online khususnya di platform Shopee. Semoga video aku ini bermanfaat buat kehidupan kalian dan juga bisa diterapin di platform belanja online lain ya. Kalau kalian suka dan menganggap video ini bermanfaat, silakan klik like dan komen ya, kekurangannya apa sih, terus pengalaman-pengalaman kamu juga waktu beli online, bisa juga kalian ceritain di kolom komentar ya. Terus subscribe channel aku buat ngedukung aku supaya terus semangat bikin video, dan nyalain lonceng notifikasi supaya waktu aku upload video baru kalian adalah orang pertama yang dapat notifikasi. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman kalian, ke keluarga-keluarga kalian, ke grup-grup WhatsApp kalian supaya mereka juga lebih ngerti gimana sih belanja online supaya ekspektasinya nggak hancur waktu produknya udah sampai rumah. Makasih udah nonton video aku. Bye bye Switches.